wabarakatuh. Saya Siti Marifah, Ketua Komisi Perempuan Remaja Keluarga Islam Indonesia Pusat. Pertama, terima kasih atas kepercayaan pimpinan MUI kepada kami, pengurus KPRK ini periode 2020-2025. Jadi di penghujung masa bakti kami melaksanakan beberapa program unggulan yang sejak tahun 2020 itu, baik itu tentang pendewasaan usia pernikahan, kemudian juga kami melaksanakan pemberdayaan perempuan, kemudian juga keluarga di bidang ekonomi, dan juga kami melaksanakan penguatan atau perlindungan anak dari bahaya pornografi, pornoaksi, kemudian juga cakap digital. Nah, kemudian juga kami melaksanakan program yang berkaitan dengan stunting, kemudian juga perlindungan perempuan dan anak dan pesantren anti kekerasan. Dan yang terakhir ini kita juga melaksanakan kegiatan terpadu ya berkaitan dengan stunting, kemudian makan bergizi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi program-program ini semuanya berkesinambungan sejak awal sampai jelang akhir atau program pamungkas kami ini sebenarnya di dalam rangka ekosistem membangun penguatan dan juga pendampingan, ya, pemberdayaan. Jadi semuanya ini terintegrasi dalam program-program selama 5 tahun ini dengan kerjasama baik itu dengan lembaga pemerintah dan juga mitra swasta lainnya dan masyarakat. Demikian kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan tentu dalam koridor kita sebagai Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan fungsi Khadimul Ummah sebagai pelayan masyarakat, pelayan umat, juga sebagai Shodikul Hukumah, sebagai mitra pemerintah. Jadi seluruh program ini kita dedikasikan sinergi. Tentunya pertama kepercayaan diberikan pimpinan. Ini kan kita di Komisi PRK ini ya, terdiri dari beberapa ormas perempuan ya sebagai anggotanya. Satu sisi ini satu kekuatan. Yang hal lainnya juga tentu tantangan ya, tantangan tersendiri bagaimana kita membangun komunikasi yang baik untuk membangun kekuatan antar ormas perempuan yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. Tapi alhamdulillah kami tidak mengalami kesulitan yang apa ya, kalau dibilang sulit tidak, tetapi challenging ya, menantang iya, tetapi tidak sulit gitu. Kesulitannya mungkin pada saat implementasi program itu, karena di MUI tidak dalam tataran eksekusi, tentu kami harus cermat menggandeng mitra bahwa untuk program kita agar program ini tidak sekedar wacana ya. Oleh karena itu maka KPRK dalam 5 tahun ini pendapat kami menggandeng mitra-mitra strategis adalah bagaimana sesuatu yang karakteristik yang ilahiyah ini menjadi insaniyah, kemudian menjadi akhlakiyah, ya, dan juga bagaimana ini bisa komprehensif bisa kita laksanakan. Gitu. Mungkin ada program yang dalam hal pengkayaan, misalnya literasi, edukasi, gitu ya. Tetapi juga ada program kita yang menyangkut istilahnya berkelanjutan, sustainable. Jadi program-program yang rintisan yang nanti tentu walaupun kami sudah selesai masa tugas sebagai pengurus KPRK periode 2020-2025 ini tetap kita laksanakan. Kemarin itu sempat ada, memang tadi ada challenging ya, kesulitan KPRK di daerah. Mungkin tidak ada beberapa daerah yang pengurusannya itu tidak diketuai oleh perempuan. Sebenarnya tidak masalah ya. Jadi kami menghimbau khususnya dari Komisi PRK MUI, saya selaku Ketua Komisi, kepada pimpinan Islam Indonesia untuk tetap adanya Komisi PRK ini di seluruh Majelis Ulama Indonesia, di seluruh Indonesia. Saya rasa Majelis Ulama Indonesia ini termasuk yang pelopor yang juga memberikan satu dorongan, satu
kesempatan untuk perempuan, ulama perempuan untuk berkiprah di Muslimat Indonesia. Kita lihat di dalam struktur kepengurusan harian juga ada ya, kemudian di badan atau lembaga juga ada. Jadi tentu kami ingin mendorong kembali atau memberikan satu harapan kepada Muslimat Indonesia untuk lebih lagi mendorong peran ulama perempuan berkiprah di Muslimat Indonesia. Isu-isu yang di KPRK ini yang masih seputar masih kemarin pendewasaan usia pernikahan itu juga, kemudian kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, bahkan sekarang memang sudah ada ya kekerasan kepada suami juga ada begitu. Artinya kita bagaimana kekerasan ini dalam keluarga tidak terjadi kepada anak kah, kepada istri kah, atau kepada suami. Nah, kemudian juga terkait juga pemberdayaan keluarga. Nah, pemberdayaan keluarga ini kan juga termasuk kekerasan ya. Kekerasan itu baik itu kekerasan fisik maupun non fisik, dan juga kekerasan di dalam pandangan ya, pemikiran. Nah, ini memang harus diberi solusinya. Jadi selain juga literasi, edukasi, pendidikan juga kebanyakan adalah pelaku kekerasan ini juga terkait persoalan ekonomi. Jadi pemberdayaan ekonomi juga menjadi perhatian kita, termasuk misalnya untuk ketahanan keluarga ini. Nah, ini kan kayak judol, kemudian pinjol. Nah, ini bagaimana peran perempuan membentengi ini. Oleh karena itu dia harus mandiri dan mampu membantu secara ekonomi keluarganya sehingga bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Harapan saya nanti siapapun nanti yang akan melanjutkan ya apa yang sudah kami lanjutkan. Jadi ada beberapa tadi yang pesantren lansia juga ini bisa dilanjutkan, kemudian pemberdayaan. Nah, mungkin kiprahnya lebih luas lagi gitu ya. Kemarin kita memang sempat melakukan misi muhibah ke Singapura, tapi ini mungkin yang ke depan kita harapannya perluasan peran dari Komisi Perempuan ini tidak saja membangun kemitraan di dalam negeri, tapi juga dengan luar negeri. Nah, ini mungkin yang kemarin kita porsinya masih kurang banyak ya, karena memang waktu kita terbatas, dan juga mungkin nanti akan kita harapkan yang lanjut nanti bisa membuka peluang kerjasama yang lebih luas.